Shalom semuanya. Wah, luar biasa, ibu-ibu semangat dahsyat ya. Tadi pagi saya disuruh kasih cuplikan untuk khotbah sedikit ya. Saya bilang Esther itu adalah wanita yang komplit. Bisa perang, bisa dandan, tahu pendudukan diri. Tapi di sini tadi lebih komplit karena bisa nge-rap. Esther nggak bisa, dia nggak modern, dia kuno. Ini tadi ibunya luar biasa, bisa nge-rap, kaget saya tadi, dahsyat. Tepuk tangan lebih meriah lagi dong. Terima kasih untuk GBI Eklesia yang sudah mengundang saya dan salam kenal semuanya. Mungkin ada yang sudah kenal saya dan kalau ada yang belum kenal, nama saya Deborah Kristanto. Deborah itu nama baptis karena nama asli saya Puanjang. Terus Kristanto itu nama suami saya. Hari ini judulnya luar biasa ya, peperangan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Kita baca dulu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Tadi ada PowerPoint-nya ya? Ada ya? Oke. Atau kalau belum ada PowerPoint-nya bisa baca di Alkitab, kita buka di kitab kita masing-masing. 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah ini sudah ketemu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di sini sudah menjelaskan, kita ini memang milik Allah. Kita yang terima Yesus, ya kan? Dan seluruh bumi ini sebenarnya milik Allah. Tapi dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah makanya Tuhan pernah memberi saya penglihatan, bumi itu memang gelap saudara. Makanya di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 1 di situ dikatakan bumi belum berbentuk ya, 1 dan 2 ya, bumi belum berbentuk gelap gulita menutupi samudera raya, betul? Bumi itu memang gelap gulita. Sejak iblis itu dibuang ke bumi, itu menjadi berantakan dan gelap gulita. Dan pernah teman saya, kokonya itu koma. Dia itu koma karena dia sakit, dia koma selama 21 hari. Selama 21 hari itu kita doa puasa untuk dia. Dan ternyata orang ini sudah masuk neraka karena sebenarnya sudah mati. Tapi karena semua keluarganya, teman-temannya berdoa puasa, akhirnya Tuhan memberi dia kesempatan untuk hidup, ya kan? Dia ini sebenarnya sudah masuk neraka karena kepahitan. Nah, waktu ada tangan Tuhan itu narik dia, terus dia bangun lagi, ya dari koma dia bangun. Dia itu masih, pandangan dia itu masih apa ya, kayak belum benar-benar normal dunia. Jadi roh setengah ngeroh, setengah dunia. Jadi dia bisa lihat bumi ini memang gelap, sangat gelap. Gelapnya tuh kayak apa? Kenapa kok menjadi gelap? Itu setelah dipandang-pandang, itu kayak banyak belalang. Itu seperti yang Tuhan kasih sama saya. Itu banyak, itu saking banyak itu kayak belalang. Kalau Tuhan perlihatkan saya itu dulu, itu kayak kelelawar. Kayak kelelawar tuh menutupi bumi. Dan ternyata setelah dilihat itu bukan banyaknya kayak belalang kan tadi ya. Tapi bentuknya kayak kelelawar. Dilihat ternyata iblis. Iblis itu menutupi bumi, makanya gelap. Nah pada waktu kita berdoa, itu memecah formasinya setan. Makanya terang dari surga itu turun ke bumi. Makanya terang itu hanya ada di gereja. Hanya ada anak Tuhan. Karena yang membawa surga turun ke bumi itu anak Tuhan. Karena dia berdoa. Kita ini terang ya, kita ini terang. Kita karena ada roh Allah kita terang. Tapi terang yang Tuhan mau itu sampai surga ini, langit ini terbuka. Surga itu terangnya itu turun connect ke kita, ngerti ya? Nah kalau kita connect ke kita, kemanapun kita pergi, kegelapan yang gelap itu terpisah. Nah, jadi bumi ini dalam kegelapan. Makanya bisa dibayangkan jiwa-jiwa yang belum di dalam Yesus itu memang dalam keadaan buta. Mereka itu memang buta, mereka itu gelap. Makanya dikatakan kamu adalah terang. Kamu adalah terang
dunia. Itu sebabnya Tuhan juga berkata bahwa dia juga terang. Akulah terang dunia. Akulah jalan kebenaran. Karena orang dunia itu memang gak bisa melihat jalan karena gelap. Nah itu sebabnya kenapa kita hari ini luar biasa belajarnya tentang peperangan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Tanpa peperangan rohani mustahil ada penuaian. Karena manusia itu jiwa-jiwa di luar Yesus itu dalam belenggu kegelapan. Saking gelapnya makanya mereka itu tidak tahu mana yang salah dan tidak. Suatu saat Tuhan itu kasih penglihatan, seluruh dunia ini kan gelap ya. Dan semua orang itu seluruh bumi itu terikat kakinya satu dengan yang lain, baris. Baris menuju maut. Jadi baris seluruh bumi itu barisan diikat leher dengan leher di depan, leher saya ini juga terikat dengan leher orang di belakang. Makanya semuanya maju gak bisa keluar dari sana. Semua maju ke arah maut. Tapi begitu ada suara Tuhan dari langit, dari surga. Misalnya namanya Mirna, langsung dipanggil. Mirna, itu langsung rantainya lepas. Dia bisa noleh, lalu pilihan. Dia ngikut suara itu atau balik ke jalan yang tadi. Karena banyak orang dipanggil tapi lebih suka jalan lagi karena jalan yang ke arah sana itu lebih banyak, ya kan? Terus waktu dipanggil Mirna itu namanya dipanggil, itu makanya Tuhan katakan banyak yang dipanggil, ya kan? Sedikit yang dipilih, itu lepas. Sehingga dia punya kuasa untuk mengikuti suara itu. Makanya dia diselamatkan. Nah, kita itu mulai melihat di dalam kuasa kegelapan, kita baca dulu di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 berkata begini. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng dan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Kubu-kubu itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis dengan stronghold. Stronghold ini di dalam bahasa Yunaninya itu okurama. Dan okurama itu artinya apa? Sebuah kastil yang terbuat dari batu, yang disusun dengan sangat besar dan kuat. Yang menggambarkan ada orang di dalamnya sebagai tawanan, terkunci di dalam, dan terpenjara dari dunia luar. Nah, stronghold itu seperti sebuah kastil yang terbuat dari susunan-susunan batu. Misalnya saya di sini, ada kastil, itu saya dipenjara di dalamnya. Itu batu-batu yang saya tidak bisa melihat dunia luar, saya terpenjara. Makanya dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jiwa-jiwa itu dalam keadaan terpenjara. Makanya, keluargaku belum terima Yesus. Keluargaku belum percaya, masih memberontak. Itu karena ada sebuah stronghold yang menguasai. Stronghold ini sebenarnya orang Kristen juga masih banyak yang punya stronghold dalam hidupnya. Stronghold itu batu kan tadi ya. Siapa yang menyusun batu-batunya itu bukan setan, tapi kita. Kontraktornya itu kita. Setan itu hanya memberikan bahan-bahan, yaitu batu. Misalnya gini, kalau orang dunia, jangan percaya Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat.
Yesus itu manusia. Yesus itu bisa mati. Dia enggak menyelamatkan. Itu terus. Dan orang ini waktu percaya itu membuat batu itu dia susun. Menjadi stronghold. Kayak orang Kristen. Orang Kristen misalnya gini. Doa itu enggak ada kuasanya. Percuma kamu doa. Sia-sia. Itu terus disusun. Yang menyusun kita. Waktu kita percaya dengan perkataan iblis, perkataan negatif atau perkataan orang lain yang negatif dan kita percaya, sebenarnya kita sedang membangun batu-batu itu menjadi kastil atau menjadi stronghold. Nah, sebelum saya lanjutin, kita lihat dulu video gambaran tentang membangun stronghold itu gimana. Silakan videonya. Videonya tadi di luar PowerPoint, karena kalau dijadikan satu dengan PowerPoint nggak bisa dikirim. Kebesaran itunya. Ada videonya? Oke, sebelum ke video ya. Membangun stronghold. Stronghold itu dibangun karena pengertian yang salah. Doktrin yang salah. Ajaran-ajaran yang salah, mitos, trauma masa lalu, kemudian kepahitan. Itu membangun stronghold. Tuhan pernah ngasih penglihatan pada saya, orang kepahitan itu modelnya gimana. Orang kepahitan itu kayak ditutup oleh kayu-kayu yang sudah tua, kayu-kayu zaman dulu. Itu berlapis-lapis saudara, kayu. Jelek sekali kayunya, tapi kuat. Kayunya itu kuat, tapi kelihatan kalau itu kayu yang lama dan sudah jelek. Terus dirantai. Itu orang kepahitan itu kan ternyata levelnya beda. Ada yang kepahitannya itu sangat dalam, dendam bertahun-tahun. Itu mempengaruhi benteng yang menutupi dirinya. Stronghold ini berupa kepahitan. Waktu dia diajar untuk melepas pengampunan, ini kalau yang kepahitannya berat banget itu ininya tuh strongholdnya itu kuat, berlapis-lapis. Waktu dia melepaskan pengampunan yang pertama itu rantainya lepas. Tapi dia ini masih punya sakit hati, ngampuni karena taat aja, terpaksa, tapi masih ada luka. Pernah enggak kita ngalami? Ngampuni, tapi masih ada luka. Nah, kemudian dia waktu itu lepaskan kantrenya. Terus dia waktu ingat menyakitkannya orang itu, dia lepasin pengampunan lagi. Aku melepaskan pengampunan, aku mengampuni dia. Itu satu kayu roboh, bang. Terus dia mungkin kepahitan dengan orang lain lagi. Aku mengampuni si A. Itu sampai satu persatu terbuka. Makanya firman Tuhan katakan kebenaran memerdekakan kamu. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang kamu kerjakan. Kebenaran yang menjadi rema. Waktu dia kerjakan itu das. Makanya banyak orang yang sakit. Waktu saya konseling dia, ternyata dia kepahitan. Waktu melepas pengampunan, saat itu juga dia sembuh. Karena dia sakitnya bukan karena masalah makanan, bukan karena virus dan sebagainya, tapi ada masalah kepahitan berakar. Dan waktu dia melepaskan pengampunan itu stronghold-nya lepas, roboh. Dan saya melihat itu luar biasa. Bahkan penglihatan, nah ini seringkali Tuhan kasih penglihatan itu untuk menjelaskan Alkitab. Makanya tidak boleh penglihatan itu enggak ada firman yang meneguhkan. Enggak penglihatan berdiri sendiri. Tapi penglihatan untuk kita lebih paham yang dimaksud dari firman Tuhan. Firman yang menjadi rema. Tadinya kan cuma ya pokoknya jadi rema ya kan. Tapi dikasih penglihatan itu jadi jelas. Itu ternyata kita ini waktu menerima perkataan negatif.
yang dibangun bertahun-tahun, dibangun di sekolah, atau seseorang anak yang selalu dibully. Oh kamu jelek lah, kamu goblok lah, kamu inilah. Itu waktu dia tangkap, dia percaya, itu perkataan itu kayak awan tipis. Waktu dia percaya itu jadi awan yang keras, jadi otak baru. Terus urat nadi otak kita yang asli nyerap ke situ, menanjung ke situ. Waktu firman dibagikan, Alkitab berkata firman itu seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan tulang dan sumsum, sanggup memisahkan pertimbangan manusia, betul? Itu putus, uratnya putus, tapi awannya masih di situ. Awan yang negatif, tentang percaya negatif, aku gagal, aku ini orang yang gak bisa dipercaya dan sebagainya. Tapi waktu firman dibagikan itu saudara percaya, saudara ngeh, oh gitu Taufik, ternyata aku ini orang yang spesial, ternyata mujizat itu masih ada, ternyata ada pengharapan, itu awannya pecah. Ganti dengan awan putih yang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kamu diciptakan spesial. Apa saja yang kamu lakukan berhasil. Itu jadi otak kita. Itu yang namanya jadi rema. Makanya kenapa di dalam kekristenan gak cukup cuma berkhotbah. Tapi ada peperangan rohani. Dibagikan supaya dipecah itu yang urat nadi yang nempel kepada pikiran yang negatif, pikiran yang menentang Allah diputus. Tapi jangan sampai balik lagi, itu harus dipecah dengan peperangan rohani. Makanya itu firman menjadi rema. Dan itu juga yang kita praktekkan pada waktu kita mau memenangkan jiwa-jiwa. Sudah siap videonya? Sudah? Oh iya, ya silakan. Pria ini adalah orang Kristen yang belum percaya. Atau orang Kristen tapi hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus. Kedagingannya selalu mendorongnya untuk mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Kita lihat bagaimana cara iblis menyusun batu-batu untuk membuat kubu-kubu. Iblis datang dan segera membangun kubu-kubu di dalam pikirannya. Dan terus disusun sampai menutupi pikirannya. Kubu-kubu dibangun untuk menutupi pikiran, telinga, dan mata rohaninya. Kubu-kubu itu membuat dia tidak bisa melihat terang atau kebenaran, karena kubu-kubu itu menutupi mata rohaninya. Iblis membangun dalam pikirannya keangkuhan manusia dan kebenaran diri sendiri. Kubu-kubu itu menjadi benteng yang kuat bagi dia. Dengan kubu-kubu itu, iblis bisa menjauhkannya dari kebenaran, karena iblis telah membutakan mata rohaninya. Dan iblis membuatnya menerima ajaran, kepercayaan yang salah, dan membuat dia menolak kebenaran. Kita melihat contoh di sini. Iblis akan membuatnya percaya bahwa 1 tambah 1 adalah 3. Iblis mencuci otaknya dan membuat apa yang dia ajarkan tertanam dalam pikirannya bahwa 1 tambah 1 adalah 3, 2 tambah 5 adalah 8, 4 tambah 4 adalah 9, dan 3 ditambah 2 adalah 6. Iblis terus menghembuskan itu ke dalam pikirannya. Iblis terus-menerus menghembuskan kebohongan setiap hari sampai iblis dapat mengendalikan pikirannya. Pria ini mulai jatuh dalam perangkap iblis. Karena pria ini sudah percaya dengan apa yang dikatakan iblis, bahwa 2 tambah 2 adalah 5, saat ada orang mengajar bahwa 2 tambah 2 adalah 4, maka dia melihat bahwa orang itu mengajar sesat. Dia menganggap orang itu adalah guru palsu. Pria ini mulai menghakiminya, menegurnya dengan keras, dan mendebat wanita itu dari pikirannya yang salah. Pria ini berteriak pada wanita itu, "Ajaranmu salah, kamu sesat, kamu guru palsu."
Kamu mengajarkan kesesatan. 2 tambah 2 adalah 5, bukan 4. Kamu adalah guru palsu. Bertobatlah. Sehingga guru yang benar ini menjadi bingung. Apa yang salah dari ajaranku? Apa yang salah dari ajaranku? Aku tidak mengerti kenapa pria itu menuduhku sebagai nabi palsu. Karena pikiran pria ini sudah menjadi terbalik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Karena pekerjaan iblis adalah memutar balik kebenaran. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, ini cara kerjanya iblis. Cara kerja iblis itu terus ngomong yang negatif. Iblis tuh ngomongnya lewat apa sih? Lewat film, lewat perkataan orang, perkataan lewat media. Itu terus diperkatakan. Kalau kita seorang anak orang tua kita, mungkin selalu mengatakan yang negatif. Itu seperti batu-batu. Waktu kita percaya, kita bangun, itu menjadi stronghold. Makanya itu perlu kebenaran untuk memerdekakan selain peperangan rohani. Nah, iblis itu juga bekerja seperti itu di luar. Kita contoh. Kan di sini banyak ya, misalnya kepercayaan yang lain. Mereka menganggap Kristen itu ajaran sesat, betul? Padahal bagi kita mereka lah yang sesat. Nah, itu sebabnya apa sih peperangan rohani? Peperangan rohani adalah, makanya tadi dikatakan, meruntuhkan benteng dan kubu-kubu. Karena kalau itu enggak dihancurin, waktu kita ngomong firman, itu kepental dengan yang di benteng ini loh. Karena hatinya memang sudah nolak. Kita lihat saudara sepupu kita, sukanya debat, tidak mau mendengar. Dia itu kalau bertanya bukan butuh jawaban. Dia cuma mau kita mendengarkan pertanyaannya supaya kita dibuat bingung. Kalau kita tahu jawabannya, dia akan kasih pertanyaan yang lain. Kenapa? Ada stronghold. Makanya di dalam keluarga kita, anak kita sekalipun seringkali dikasih ngomong gak bisa. Karena ada yang nutupin. Nutupin itu apa? Karena gini ya, kita ini punya hak untuk memilih. Kalau perang lawan setan itu bagian paling gampang. Tapi melawan keputusan dia untuk percaya itu yang sulit karena dia bisa memilih. Tapi bagaimana bisa membantunya? Itu stronghold-nya dia hancurin. Dan kita terus mengatakan kebenaran. Karena kalau enggak, orang ini makanya sampai yang kaisar siapa yang bicara sama Paulus, dia ngomong, kamu hampir-hampir membuat aku percaya. Sebenarnya mau percaya, tapi hatinya kemudian ingat dengan perkataan-perkataan yang ada di stronghold-nya karena sudah jadi mental. Makanya Alkitab mengajar kita begini, waktu setelah kita percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, ajarlah mereka. Biarlah kamu diperbarui dari cara pikirmu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Atau di bahasa Inggrisnya pikiran. Karena waktu kita percaya Yesus, roh kita diselamatkan. Pikirannya ini yang terus harus dimerdekakan. Salah satunya belenggu itu doktrin yang salah walaupun Kristen. Bertahun-tahun orang Kristen percaya bahwa lebih baik miskin daripada kaya tapi masuk neraka. Tanpa disadari banyak orang berpikir miskin lebih rohani daripada yang diberkati. Itu jadi stronghold. Banyak yang berpikir bahwa pengajaran ada banyak hal yang salah.
Makanya kenapa harus ada pembaharuan cara pikir dimerdekakan. Perang itu enggak cuma menengking. Tengking-tengking itu bagian paling mudah. Tapi yang kedua, perang itu adalah menyatakan kebenaran lewat pengajaran. Makanya banyak orang Kristen sudah dimenangkan, sudah percaya Yesus, masuk gereja, sifatnya lama-lama jadi kayak orang dunia lagi. Kenapa? Karena yang di sini tidak diubah. Makanya saya pernah ngomong, kita melayani orang miskin, cuma melepaskan roh kemiskinan, tidak menjawab. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Perang itu harus memerangi roh, jiwa, tubuh itu harus kena. Pertama, perang roh kemiskinan, roh kebodohan. Karena itu belenggu, diusir, dihancurkan. Tapi yang kedua, otak miskin ini harus diubah dengan diajar. Makanya kalau mereka tidak diajar, mentalnya tidak diperbarui, dikasih makan setiap hari, dikasih uang setiap hari, tidak akan membuat mereka keluar dari kemiskinan. Makanya diajar. Kenapa gereja-gereja, orang Kristennya tetap aja dari dulu bayi rohani? Sudah didoakan, ada lawatan setiap hari. Lawatan Tuhan tidak menjamin orang bisa bertumbuh. Lawatan Tuhan hanya membuat orang-orang yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Tapi yang membuat orang itu bisa berdiri tegak atas firman, itu pengajaran. Makanya di dalam peperangan juga seperti itu. Enggak cuma perang. Tapi harus diajar sesuatu. Diajar, makanya Alkitab berkata, kebenaran memerdekakan. Kayak orang ini tadi yang di video. Sudah lama diajar setan. 2 tambah 2 itu 1. Loh, kita kan saudara sepupu kita itu kan lagi diajar terus kan. Bumi ini datar. Selama ini kalian tuh dikibuli sama orang bule. Yang menemukan Amerika itu bukan siapa itu namanya? Columbus. Itu orang agama kita. Terus yang menemukan ini bukan orang bule, itu orang kita. Dicuci otak, percaya enggak? Percaya. Terus kita cuma perangi. Merangi itu runtuh bentengnya. Yang di sini enggak runtuh. Yang di sini harus dikasih kebenaran. Jadi ini pada waktu kita memerangi roh yang menguasai dunia, kegelapan. Kita perangi supaya roh kegelapan tidak menutup di bumi, tidak ikat jiwa-jiwa. Tapi setelah dilepasin, mau ngapain? Loh, banyak loh kesaksian. Dulu ada di daerah mana itu ya, yang terjadi dulu tsunami atau pernah ya di sebuah desa itu dulu ada Bromo Corah ya. Itu banyak orang yang dipenggal. Itu karena takut, semua pada masuk gereja bertobat. Karena mereka tahu hanya di dalam Yesus mereka dapat pertolongan. Tapi setelah keadaan aman, mereka tetap kuat apa lepas? Lepas. Kenapa? Di sini tidak diubah. Itu yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Makanya pada waktu peperangan rohani selesai, kita harus siapin wadahnya. 1, diajar gerejanya. 2, siapkan pengajaran untuk jiwa baru. Makanya pertumbuhan itu akan terus bisa bertahan dan terus naik. Nah, kita mulai belajar lagi. Tadi ya, kubu-kubu itu disusun secara bertahap. Yang nyusun kita sendiri dan orang-orang itu. Makanya
orang ngajar sesat sekalipun, kalau di sini sudah penuh firman dan engkau memutuskan tetap percaya firman, batu seberat apapun, sebanyak apapun dibombardir, tidak akan bisa mengubah hidup kita karena kita sudah percaya Tuhan. Karena makanya di sini ini harus kuat, di sini dan di sini. Di sini harus penuh pengetahuan firman. Di sini penuh hadirat Tuhan dan mengenal Tuhan. Jadi harus seimbang. Makanya banyak orang Kristen cuma ngeroh. Cuma senang berada di gereja yang bisa nangis-nangis. Yang bisa dijamah Tuhan. Kemudian bisa geblak-geblak, itu yang dicari. Loh, itu perlu. Tapi lebih perlu firman jadi rema. Makanya dulu ada kebangunan rohani yang ada di Azusa Street, Pensacola. Kemudian ada lagi di mana? Jadi lupa nama-namanya. Azusa Street di Pensacola, kemudian ada di Inggris sana dan sebagainya. Itu kemana orangnya? Kemana mereka? Karena mereka dilawat Tuhan. Mereka senang ada di gereja. Tapi keluar gereja tidak tahu mereka harus berbuat apa. Makanya di dalam hidup kita, ini wanita semuanya. Wanita itu harus meniru Esther. Esther itu wanita yang komplit. Dia tahu peperangan rohani. Tapi waktu dia menghadapi Haman, dia nggak cukup cuma perang, betul kan? Tapi dia tahu strategi. Dia harus tahu bagaimana cara membuat raja tidak menolak kalau dia datang. Karena peraturannya, kalau raja nggak manggil, nggak boleh menghadap. Di sini penuh pengetahuan. Dia langsung tahu, dandan yang cantik. Kalau raja lihat di depan pintu, aku kelihatan sangat cantik. Melas membuat orang itu belas kasihan kepada saya. Saya akan tunjukkan saya seorang wanita yang sangat cantik tapi juga sangat membutuhkan dia karena saya wanita yang lemah. Enggak kelihatan perkasa begini ya kan. Loh, dia tahu. Dan dia tahu cara menghadapi Haman. Enggak perlu ngamuk-ngamuk ke Haman. Dia tahu bermain cantik. Tapi dia juga tahu memimpin. Dia tahu mengandalkan Tuhan, makanya dia puasa. Dia juga ngerti arti penundukan diri, sehingga raja itu sayang banget sama dia. Dia tahu berdandan. Maksudnya gini, orang Kristen itu jangan ngeroh. Jangan cuma ngeroh, berdoa. Nah, kapan hari ada beberapa orang yang ditinggal suaminya dengan pelakor. Nangis, ada orang lain lagi, nangis. Saya bilang stop nangis. Gak menjawab persoalan. Doa silahkan, tapi doa toh lebih baik berhenti. Doa ya, koreksi diri. Dandan. Tiru gayanya pelakor. Kalau dia hot, kamu harus lebih hot dari dia. Sampai saya ngomong, ayo pergi cari baju. Harus lebih seksi daripada dia. Loh, kita itu harus cerdik, betul kan? Esther itu untuk menghadapi raja, untuk dipilih jadi istrinya. Apa dia cuma doa nangis 9 bulan? Enggak kan? Dia belajar cara menarik hati raja. Dia belajar cara ngomong. Dia belajar apa sih yang paling disukai raja. Kan dikasih tahu toh sama dayang-dayangnya. Oh raja itu kalau kamu mau menarik hati raja. Ojo kemaruk. Kalau orang lain mau ngambil, kamu jangan. Secukupnya nanti raja tertarik. Loh, strategi gak? Hidup kita itu begitu. Makanya orang Kristen yang cuma taunya doa. Ada jawaban. Tapi lama. Lama. Doa. Loh, makanya roh jiwa tubuh ini harus perang.
Makanya Esther gampang, cepat. Dia doa puasa, gerakan teman-temannya, dia langsung berdandan, dia langsung ngomong ke raja, raja mau ya tak undang makan. Ke Haman juga begitu, dia kerjakan semua. Makanya banyak orang Kristen, doanya kok lama gak dijawab-jawab. Karena salah strategi. Sama. Saudara, untuk peperangan memenangkan jiwa itu gak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Itu ada yang kesaksian sama saya kemarin. Itu gara-gara orang Kristen, banyak orang yang bertobat masuk Kristen. Beberapa orang dipanggil. Dipanggil. Kamu mau gereja tak bakar? Kalau kamu gak hentikan, kamu gak suruh orang-orang itu berhenti untuk KKR. Gereja-gereja tak bakar. Tapi orang ini belajar negosiasi. Loh, oh dia ada yang kesaksian ya. Ini contoh ya, gak cuma perang. Di roh toh, di jiwa. Orang-orang ini kan memenangkan orang-orang waria, orang-orang LGBT, orang-orang pang, orang-orang yang dibuang, ya kan? Dilayani kan, yang nggak punya makanan dikasih makan, orang LGBT dilayani, orang-orang kena narkoba diobati, betul? Jangan kristenisasi. Kalau kamu kristenisasi, tak bakar gereja-gereja. Orang ini jawabnya apa? Yang lain berdoa, di sini harus punya hikmat. Dia bilang gini, mereka ini manusia Pak, mereka bukan binatang, sehingga langsung dibuang. Kalau kalian mau ngerawat mereka, rawat, saya tambah senang. Karena ngerawat mereka butuh dana, tenaga, butuh waktu, semuanya bayar harga. Kalau bisa kalian rawat, kita tambah senang, kita lepas tangan. Karena mereka manusia. Tapi kalau kalian nolak, terus kami juga gak ada yang ngerawat. Yang ngurusin mereka siapa? Mereka itu manusia. Terus mereka diem. Bapak mau? Kalau mau tak serahkan. Terus mereka akhirnya diam. Nah kalau kalian gak mau, izinkan saya ngerawat dia. Kok dibilang kristenisasi? Kalau mereka sudah normal, mereka bisa milih mau masuk agamamu atau agama kita. Terserah. Orangnya akhirnya melepas. Loh, apakah tadi cuma doa? Enggak, di sini juga harus mikir. Makanya orang Kristen yang hidupnya berkemenangan, dia enggak cuma ngeroh, karena kita ini masih ngunjak bumi, enggak ngawang. Kalau ngawang itu, gendruwo. Kita belum terbang, kita masih nginjak bumi yang kita hadapi. Memang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, iya, yang kita lawan roh-roh jahat. Tapi yang kita hadapi gak cuma roh jahat, tapi manusia, betul? Nah itu di dalam kehidupan kita. Makanya stronghold itu dibangun dari apa saja sih? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita alami, dari trauma masa lalu, kepahitan, dan apa yang kita percaya. Makanya orang dunia, apa yang membangun stronghold mereka? Kepahitankah? Doktrin yang salah, yang dibangun bertahun-tahun, ketakutan. Saudara, di Indonesia ini, yaitu tadi dibalik semuanya itu ada kekuatan orang-orang kuatnya yang mengendalikan segala sesuatu pakai ancaman-ancaman. Kemudian, nah, makanya di dalam kehidupan kita yang dibutuhkan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ini tadi kan judulnya peperangan rohani dan jiwa-jiwa, ya kan? Betul ya, dan penuaian jiwa-jiwa. Yang pertama, tadi ya, peperangan rohani. Kedua, dalam peperangan rohani kita harus percaya dulu bahwa seluruh bumi ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, sebenarnya seluruh dunia jiwa-jiwanya milik Yesus apa bukan? Milik Yesus.
Hanya saja mereka belum menyerahkan dirinya karena Yesus sudah bayar lunas. Tapi Tuhan menghargai hak mereka. Mau terima keselamatan itu atau enggak. Makanya waktu peperangan rohani yang kita perang, kita juga perkatakan, jiwa-jiwa milik Yesus. Karena semua jiwa-jiwa sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya kita punya hak memanggil jiwa-jiwa. Aku panggil jiwa-jiwa dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur untuk kembali kepada tuannya di dalam nama Yesus. Karena Yesus telah menebus dan membeli seluruh dunia ini jiwa-jiwa menjadi milik Yesus. Jadi kita tidak sedang perang merebut mereka dari kuasa jahat aja. Tapi kita ini punya hak ngerebut karena mereka milik Yesus. Cuma mereka masih dibutakan. Dan setelah menerima Yesus, diajar. Makanya murid-murid Yesus dimuridkan. Karena butuh diajar. Yang terakhir. Senjata peperangan yang tertinggi. Kan kita sudah tahu pakai nama Yesus, pakai darah Yesus, pakai firman ya kan. Tapi kalau dirangkum, yang pertama penyembahan. Karena dikatakan waktu kita menyembah Tuhan bertahta. Tahta itu adalah kursinya raja. Raja kalau duduk di tahta, dia selalu pegang tongkat otoritas. Maka di situ dia akan memutuskan sesuatu. Makanya seringkali belum nginjil, penyembahan membuat itu terlepas. Belenggu-belenggu itu terlepas. Terus yang kita rebut itu jiwanya, pikiran orang itu. Kalau enggak balik lagi. Makanya banyak orang itu datang ke gereja supaya disembuhkan. Waktu sembuh ngomong percaya Yesus, betul? Setelah lama, Isa murtad lagi. Kenapa? Di sininya kayak tadi, awan itu belum pecah. Awan yang dari iblis itu belum pecah, dia cuma putus urat nadi otak dia yang nempel ke situ udah putus. Tapi ini belum pecah. Makanya baru pecah waktu dia menerima kebenaran jadi rema. Makanya itu firman diulang-ulang. Makanya Alkitab berkata jangan menjauhi pertemuan ibadah. Kenapa? Firman akan terus didengungkan supaya gak sempet iblis membangun yang baru. Yang kedua, peperangan senjata perangan yang tertinggi. Yang pertama tadi praise and worship. Yang kedua itu kasih. Yang ketiga firman. Kenapa firman? Karena firman yang jadi rema kepada orang-orang itulah yang membuat mereka bertahan. Membuat mereka tetap kuat berdiri atas imannya sendiri. Orang Kristen yang sedikit-sedikit minta didoakan, percayalah di sininya gak ada firman yang jadi rema. Cuma taunya ke gereja ada jawaban doa. Makanya mereka ditinggal ya murtad. Firman dan kasih, saudara, kasih itu tidak pernah gagal. Kita lihat ya, kalau ibu-ibu lihat-lihat di YouTube ya. Mau itu singa, mau itu beruang, mau itu gajah. Kalahnya itu dengan apa? Disayang oleh tuannya, betul enggak? Saya sampai heran, ya ampun binatang buas kayak gitu. Singa itu kalau sama tuannya padahal dia lebih gede. Manja banget sama tuannya. Saya gulung-gulung hanya karena dikasih, disayang. Kemarin saya lihat video terharu ya. Ada ini loh, kijang. Itu dia nyangkut di kawat, ditolong orang. Ditolong terus dia itu lompat terus dia ngeliat terus gitu. Dia lihat gitu. Terus orangnya gini-gini terus sampai terus akhirnya kok orangnya diem, binatangnya diem aja terus dilus-lus sama dia. Dia coba lus terus dia diem aja. Ternyata besoknya sorenya
Itu dia kijang itu berdiri di depan dia sama kijang-kijang yang lain. Cuma berdiri liatin, terus yang video ini bilang gini, itu kayaknya mereka itu mau berkata terima kasih. Makanya banyak yang berkata binatang pun punya perasaan. Kasih itu bisa menghancurkan. Makanya dunia butuh kasih. Kebenaran itu kasih. Makanya Alkitab bicara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kasih. Tapi iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Kebencian. Makanya senjata peperangan rohani kita adalah pujian penyembahan, kasih, dan firman. Yesus itu firman, penyembahan, kasih. Betul? Dia ngasih orang-orang semua menjadi baik. Itulah Tuhan. Makanya dalam hidup kita, sekali lagi peperangan rohani paling gampang. Level paling rendah itu tengking menengge. Level yang tertinggi, buah-buah roh. Saudara mau nyembah, saudara mengasihi, saudara melakukan yang baik kepada orang dan mengajar. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan praktek peperangan rohani ya. Haleluya. Ada keluarga-keluarga saudara yang belum percaya Yesus? Ada ya? Banyak ya? Ada teman saudara, tetangga saudara. Kita akan peperangan rohani bersama-sama ya. Bapak, ibu-ibu nanti tirukan saya aja sebagai latihan. Saya percaya semuanya sudah pinter. Tapi hari ini latihan. Siapa tahu ada yang belum pernah praktek. Haleluya Yesus. Sebelum kita doa, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Pemain musiknya. Langsung lagu yang ini. There is power in the name of Jesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus Tuhan. Ketiga dia. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Shira la ba la ba la ba la ba la ba la ba la la ba shira la ba la ba la ba la ba la ba la ba shira. Oh.
Di dalam diri kami ada roh Allah. Di dalam diri kami mengalir darah Yesus. Sehingga kami punya otoritas. Dunia tunduk kepada kami. Karena ada nama Yesus yang ada di dalam hidup kami. Tunduk kepada kami karena kami membawa Yesus. Iblis tunduk kepada kami karena kami menerima otoritas yang tertinggi dari Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari ibu-ibu turunkan doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan jiwa-jiwa kembali kepada Yesus. Karena darah Yesus telah menebus engkau. Dan harganya telah dibayar lunas. Engkau milik Yesus. Saat ini aku perintahkan roh-roh jahat yang mengikat jiwa-jiwa. Aku perintahkan di dalam nama Yesus. Lepaskan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Engkau tidak punya hak karena mereka telah ditebus oleh darah Yesus. Kami panggil jiwa-jiwa. Kami buka mata rohani mereka. Di dalam nama Yesus. Mata yang buta melihat dalam nama Yesus. Sehingga jiwa-jiwa bisa melihat Tuhan mereka yang benar. Dan meninggalkan Tuhan mereka yang salah. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini oleh darah Yesus kami runtuhkan pengajaran-pengajaran yang salah, doktrin-doktrin yang salah, pengajaran sesat, belenggu, benteng-benteng, kubu-kubu yang mengikat mereka. Kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami melepaskan pada roh dan jiwa mereka kebenaran, kasih Yesus, pengenalan akan Allah, roh yang haus akan kebenaran, hati yang berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kekuatan orang-orang kuat yang mengintimidasi, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami perkatakan saat ini engkau gagal. Engkau tidak bisa menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Karena mereka telah ditebus oleh darah yang mahal dan harga yang lunas di dalam nama Yesus. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi di Indonesia. Dan kami berdoa, kami bernubuat, gereja-gereja siap menampung jiwa-jiwa. Ada pengajaran, ada kebenaran, ada kelepasan terjadi di gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Tuhan, urapi ibu-ibu ini Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Esther. Tahu peperangan rohani. Tahu memimpin. Tahu bermain cantik. Wanita-wanita yang bijaksana. Wanita-wanita yang cerdas. Wanita-wanita yang tahu penundukan diri. Wanita-wanita yang lemah lembut dan cantik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.